Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Idris Afandi SPD di materi atau pertemuan yang ketiga Sejarah Indonesia kelas 12. Hari ini kita akan membahas materi tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ada pemberontakan APRA. APRA ini adalah kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil atau singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. APRA ingin keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu pada Januari 1950 Westerling mengultimatum pemerintahan RIS. RIS ini Republik Indonesia Serikat. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah marah. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Kolonel TB Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Akhirnya Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Selanjutnya adalah yang B atau kedua peristiwa Andi Agis. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Agis berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang menjadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Agis ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan panglima teritorium wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex K. Wilarang. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel K. Wilarang. Selanjutnya yang C, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Dipromosikan oleh mantan Jaksa Agung negara Indonesia Timur, Dr. CHRS Soumokil, pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Kelebihan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Nah, seperti kita ketahui pasukan komando ini adalah pasukan militer yang paling hebat dan paling kuat. Nah, Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ya akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Nah, itulah pembahasan materi hari ini, yaitu pembahasan tentang gejolak masa disintegrasi bangsa Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan. Sekarang silahkan kalian tulis di buku catatan sejarah Indonesia dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.